Ridwan Kamil terus menjadi sorotan publik menyusul dugaan skandal hubungan terlarangnya dengan wanita bernama Lisa Mariana. Dalam konferensi pers yang digelar, Lisa Mariana sendiri membongkar tabiat asli dari Ridwan Kamil. Lisa sendiri mengungkap dia dan Ridwan Kamil pernah bertemu di Palembang pada 2021 lalu. Dalam pertemuan pertama itu, dia dan Ridwan Kamil melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 hari 2 malam di sana. Berdasarkan pengakuan Lisa Mariana, 2 hingga 3 minggu pasca pertemuan tersebut dirinya disebut hamil. Dia yakin bahwa anak perempuan yang dilahirkannya itu adalah anak kandung dari Ridwan Kamil, sebab dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki kala itu. Lantaran hal itu pula, dia menuntut pertanggungjawaban Ridwan Kamil untuk memberikan nafkah kepada putrinya itu. Di tengah kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret namanya, publik terus menguliti sosok mantan gubernur Jawa Barat tersebut, termasuk dengan video-video lawasnya terkait nasihatnya untuk laki-laki dalam memilih pacar dan istri. Dia menyebut bahwa dalam memilih istri itu berbeda dengan memilih pacar. Dia juga menekankan kepada pria ketika memilih istri jangan terbuai dengan penampilan fisik saja. Menurutnya lebih utama melihat calon istri dari bibit, bebet, dan bobotnya. Sebab jika bibit, bebet, dan bobotnya baik, maka itu akan diturunkan kepada keturunan mereka. Selain itu juga penting bagi pria untuk selalu sabar dalam menghadapi perempuan. Milih pacar dengan milih istri itu beda nih buat para cowok ya. Cewek cantik banyak lah, pasangan cantik. Tapi yang akan meneruskan genetikanya ke anak-anak kita itu nggak boleh sembarangan. Gitu. Jadi jangan cowok-cowok nih jangan terlalu terbuai oleh penampilan yang kamu suka dari luar saja. Sontak saja unggahan video lawas Ridwan Kamil soal memilih calon istri itu langsung menuai banyak komentar dari netizen yang budiman. Tidak sedikit dari mereka yang sangsi dengan ucapan Ridwan Kamil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, udah tau belum sih ternyata Pak Ridwan Kamil tuh bertemu sama Lisa itu tuh pertama kali di Mei tahun 2021. Itu udah lama ya, 4 tahun yang lalu. Terus mereka bertemu di salah satu hotel kota Palembang selama 3 hari. Dan yang paling gongnya itu 2 minggu setelah ketemu, si Lisanya ngabarin kalau dia hamidun. Selama 3 hari udah langsung jadi. Terus dia dibiayain sampai kelahiran. Katanya dia tuh speak up karena dia udah nggak dibiayain selama 8 bulan. Gila ya. Juga kan menggosip tuh sama teman-teman pop up gua, kiranya bohongan tapi ternyata bener. Semuanya pokoknya cewek-cewek aja tidak. Bandingkan Lisa Mariana dulu dan sekarang, jadi gemuk gara-gara Ridwan Kamil stop beri uang. Aturannya kalau kita dikasih duit lancar tuh badan kita tambah gemuk, ya kena makan bergizi sejahtera, ya kan. Nah ini dak lain dia nih, di stop duit dia malah jadi gemuk. Iyalah jujur ya, karena sibuk mah nengok Lisa Mariana ini akhirnya lupa gitu kayak mana kelanjutan penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK kemarin ya. Nah kira-kira berlanjut apa tidak kasus itu ya. Nah itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Para suami, coba periksa wajah istri kalian. Jadi karena Bu Cinta ini lewat-lewat terus di berandaku tuh jadi mikir nih, oh ternyata wajahnya Bu Cinta ini lolos ya. Maksudnya dalam kepercayaan Jawa, wajahnya ini merupakan wajah perempuan yang kalau dinikahin itu mengangkat derajat suami dan membawa hoki. Apa aja itu? Coba cek ya Pak Su ada nggak di istri para Pak Su? Yang pertama, dahinya itu lebar dan nggak berkerut. Terus yang kedua, hidungnya agak besar di sini. Nah, itu tandanya kemakmuran. Kemudian ini yang paling penting ya, wajahnya itu nggak tegas gitu. Jadi kalau kita perhatiin ya, mukanya Bu Atalia ini dia agak oval. Nah, ini merupakan kalau di kepercayaan Jawa ya, wajah perempuan yang bawa hoki, mukanya bulat telur atau oval. Dan yang terakhir, coba cek daun telinga ya istri para Pak Su itu lebar gak? Nah, kalau lebar itu bawa rezeki. Nah, kalau Bu Atalia ini kan sekarang udah pakai jilbab ya, tapi aku cari foto beliau yang nggak pakai jilbab itu ternyata lolos untuk syarat ini. Oke, nih ya, gue kasih penjabaran sedikit aja. Biasanya
orang-orang yang lagi terjebak dalam situasi yang menurut dia lagi nggak ada solusinya, atau di saat dia berpikir bahwa dunia lagi nggak baik-baik aja buat dia, hal yang dilakukan orang tersebut ketika dia sudah memiliki tingkat kedewasaan yang cukup tinggi, yaitu cuma dua. Biasanya berdoa dan berserah, dan tetap meneruskan kebaikan apa yang dia biasa lakukan atau bisa lakukan untuk orang-orang sekitarnya. Dan mungkin ini yang lagi dilakukan oleh beliau. Mau tahu kenapa pilihan kedua itu kadang muncul? Tujuannya itu bukan untuk membantu orang lain sebenarnya, tetapi hanya untuk mempertegas self-worth-nya dia itu masih ada. Karena orang-orang yang biasanya diselingkuhi ataupun menjadi korban, ataupun bisa dibilang di saat dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak adil di dunia ini, yang dia biasa lakukan yaitu kembali menvalidasi self-worth-nya dia dengan cara ngebantu orang. Mungkin lu bisa bilang, oh kenapa harus ngebantu orang? Karena pada saat dia ngebantu orang dan orang itu berterima kasih, dia hanya ingin mencari validasi kalau dia itu masih berharga untuk bisa tetap berpikir positif, untuk berpikir bahwa oh masih ada loh orang yang membutuhkan gue, masih ada loh orang yang percaya sama gue di saat gue meragukan diri gue sendiri. Itu yang harus lo lakukan ketika lo lagi patah hati, ataupun lo lagi ngerasa dunia ini lagi nggak baik-baik aja, ataupun lo ngerasa dunia ini lagi nggak adil sama lo. Pay it forward. Tujuannya bukan untuk membantu orang lain, tapi untuk menvalidasi kalau lo tetap berharga. Ini perempuan ya, dia ini ingin keuntungan besar. Dia ini ingin diakui anaknya. Si Pak Ridwan Kamil tidak mau mengakui. Mungkin si Pak Ridwan Kamil ini merasa dia beli ya. Namanya laki-laki, jauh dari istri, pergi ke luar kota ya, karena bisnis. Mungkin dia rasa kesepian, pengen ngecrot ya. Jadi pergilah dia cari ani-ani ya. Nah si perempuan ini, dilihatnya si Pak Ridwan Kamil ini orang kaya ya, yang banyak uangnya ya, akhirnya dia licik ya. Itu pendapat saya, licik. Dia rayu Pak Ridwan Kamil sampai akhirnya dia mengandung. Anaknya ini bisa dijadikannya senjata untuk memeras ya, untuk memeras Pak Ridwan Kamil. Karena itu Pak Ridwan Kamil jadi tidak mengakui, akhirnya dia buat malu ya. Itu tujuan si perempuan ini. Ini perempuan gemuk ini licik dia ya. Dia sudah jadi perusak rumah tangga orang ya. Untuk istrinya Pak Ridwan Kamil jangan mau bercerai. Kalau bercerai ya, ini perempuan akan tertawa. Genggam suamimu ya, genggam pertahankan suamimu. Itu menurut saya. Ini perempuan ya, dia ini licik. Dia akan maju terus dia ingin menguasai suamimu ya, ingin menguasai harta suamimu. Rakus dia, rakus ya. Kalau dia ibarat kata tidak niat merusak rumah tangga orang ya, pasti waktu diewong ya, dibayar cukup sampai di situ. Nggak mau dia berkelanjutan karena dia tahu ini cuma sekedar karena duit dan karena nafsu. Ini tidak, dia licik ya. Dia ingin menggenggam semuanya. Dia ingin menguasai semua. Untuk istri Pak Ridwan Kamil jangan mau kalah sama perempuan gemuk ini ya. Jangan mau kalah. Genggam suamimu ya. Jangan mau mundur. Ini perempuan ini licik. Pasti udah lihat si pers conference, udah kita lupakan dulu lah ya akun yang dihack itu ya, punya si Akang. Dari pers conference itu saya mendapat beberapa poin yang membuat saya jangar ya. Kemudian saya mau menyambungkan dengan cerita yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu. Si tengah pusing gitu ya. Tadi dulu ini yang salah gua, apa yang salah si Lisa, apa yang salah si A gitu ya. Ini saya bingung ya, mau menyambungkan narik garis benang merahnya teh kumaha, yang belum lihat nih ya, saya kasih dulu kisi-kisinya ya. Jadi jika ditulis ya aku mah jadi cenakirnya. Si Alam itu pada bulan April-Mei, antara April atau Mei, diminta sama AA untuk datang ke apartemennya untuk membuat video shoot. Nah gitu ya, ternyata dia baru tahu kalau video itu untuk Akang.
Kemudian akhir Mei si Aka nge-DM terus mereka PCS cenah. Terus Juni awal mereka itu ke Palembang. Posisi sudah pacaran cenah. Sampai wartawan nanya, itu pacarannya gimana cenah. Jadi pacarannya gimana tuh, makanya belum pernah ketemu tapi udah jadi berikrar sebagai pasangan gitu, sebagai pacaran. Bingung saya mah. Ya barulah dia di sana cenah melakukan muka kikuk. Kemudian pada Juli baru dia hamidun seperti foto yang dia unggah sebagai berikut ya Besti. Nah, terus ya si wartawan ada yang nanya lagi, berarti itu anaknya prematur cenah. Dengan tegas dia menjawab cenah, iya betul 36 minggu. Dibanding bingung ya Besti dah lain dokter. Geus tanya ChatGPT, jika kelahiran dihitung 36 minggu pada tanggal 26 Januari, maka pembuahan terjadi sekitar tanggal 23 Mei. Pembuahan dianggap terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid terakhir bla 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 bla. Gitu cenah Besti, tah deg capture mangga. Terus ya aing masuk bingung. Kan aku bilang mereka ketemunya melalui proses ada casting dulu, terus ketemu di satu tempat tapi bukan Palembang. Terus sekarang ketemunya lagi dikenalin sama si AA katanya. Padahal ngomongnya waktu itu katanya beda lagi. Ngomongnya itu adalah kenalan di suatu event. Yang loba pisan iya na lagana geus aing pusing. Jeung ditu main bersih tuh kayak kino dinom Gusti aing mah suka wae di wadahan tinggal. Nanya nyanyi ke di wadahan atuh. Lah aing biasa aduh aing lah loba nu kudu dipikirannya lain mikiran nu kieu heuh. Asa murah-murahan teh sia teh akang atuh kumaha sep pisan di Rusia teh. Cerita lah. Wah tuh, terus reuneuh kudu nama geus melakukan ti bulan Mei tah sia kumaha. Terus ayeuna ujug-ujug IG kahek. Naon atuh lah? Sia teh naon atuh lah kalakuan sia teh atuh. Merakeun Bandung wae. Geus udah daun kelor oge atuh ngahek-hek teh. Saha atuh ieu teh? Si anonim maus teh atuh lah. Terus ayeuna ujug-ujug balik deui cenah eta teh. Si IG teh geus balik deui cenah. Terus kamu ditanyanya ke pengadilan, coba tolong dibuka cenah IG-nya seperti apa isinya, DM-nya. Bukti sudah tidak ada yang mulia karena IG saya kehack. Hai malah geus kepredikson geus teuing. Geus dahar sukro lah Besti. Ya, akitu heula nya kala aku mau bersihin wajah tuh wajah lagi faktor sama wati ieu heula nya. Oke, jeung dahar sukro. Hebat.